Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Ketua Umum PSI beserta jajaran Mas Gesang, dan di sini saya didampingi oleh Sekjen Pak Rubrik Bendahara Umum, kemudian Wakil Ketua Umum, Ketua MPR beserta seluruh jajaran. Tim Golkar komplit dan lengkap. Juga ada Ketua DPD Jawa Tengah dan ada Ketua DPD DKI. Jadi jelas, dan Golkar malam ini korum. Pertemuan berjalan baik dan lancar, dan kami melihat teman-teman pengurus DPP PSI yang baru itu hampir semuanya uratnya merupakan unsur-unsur yang ada di Golkar. Jadi para ketua umum organisasi kelompok Cipayung yang semua seniornya ada di Golkar. Jadi ini satu jalan dengan pemikiran, satu pemikiran. Tadi kita sudah membahas beberapa hal. Salah satunya adalah pertama, Golkar membuka diri untuk pengkaderan daripada PSI melalui Golkar Institute. Jadi kami akan memberikan kuota, karena Golkar Institute adalah pelatihan kebijakan publik, ekonomi, dan leadership yang sifatnya terbuka. Dan banyak non-partai juga itu. Nah, yang kedua, pembentukan fraksi-fraksi di daerah. Jadi kami juga menawarkan di daerah-daerah yang anggota PSI-nya ada dan siap bergabung dengan fraksi Partai Golkar terbuka. Kemudian yang ketiga tentu terkait dengan pilkada, ada beberapa daerah tadi kita bahas secara keseluruhan, dan pada prinsipnya Golkar juga sesama anggota koalisi Indonesia Maju tentu memberi prioritas kepada anggota tim termasuk kepada PSI. Dan yang ketiga tentu ada hal yang kita bisa konkretkan hari ini, yaitu tadi kami bersepakat untuk di Kota Semarang itu akan didukung kader yang namanya Diko dan ini. Mas Diko ini juga sudah didukung oleh Mas Gesang. Jadi Golkar dan PSI sepakat untuk mendorong Mas Diko maju di Kota Semarang. Dan kemudian yang berikut tentu ramai berita tentang bagaimana Mas Gesang selaku ketum PSI mau didorong kemana. Tadi kami bertukar pikiran dalam, lebar, luas. Kesimpulannya masih ada waktu untuk memutuskan, masih ada waktu 2 bulan. Tetapi apabila kesempatan itu ada dan Mas Gesang siap untuk maju, Partai Golkar akan mendukung. Khusus untuk Jakarta, Partai Golkar tentu melihat tantangan Jakarta itu besar sekali. Termasuk tentunya kita ingin Jakarta ini salah satu kota dengan penduduk 10 juta, itu harus kita bisa mengalahkan Thailand, Bangkok, untuk mengatasi kemacetan. Sehingga tantangan utama Jakarta adalah infrastruktur. Nah, untuk mendukung di Mas Ketum, Mas Gesang, seandainya beliau memilih Jakarta, saya siapkan kader Partai Golkar yang sudah memalang melintang di infrastruktur, yaitu Babah Anu. Mana Babah? Jadi itu pembahasan kita banyak punya waktu, tidak terburu-buru. Kita akan berbasis ilmiah kepada survei, dan tentu kita juga harus bicara dengan koalisi Indonesia. Monggo Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama-tama, terima kasih Bapak Ketum Golkar, Bapak Erlangga, beserta jajarannya sudah menerima kami
DPP PSI untuk mengunjungi yang kedua kalinya. Dulu sudah awal-awal saya menjadi ketua umum langsung diterima langsung oleh Pak Ketum Erlangga, dan untuk kedua kalinya saya kembali ke sini ditemui langsung oleh Pak Ketum Erlangga. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Tadi saya juga sambil memperkenalkan seperti Pak Ketum Golkar bilang, saya memperkenalkan beberapa orang mantan ketua umum Cipayung, IMM, terus PMII, ada Hikmah Budi, KMHDI, semuanya sekarang ada di PSI. Izin Pak, jangan diambil Golkar semua Pak. Sekali-sekali biar PSI ada mantan-mantan ketum. Jadi biar saya bisa jadi ketumnya para ketum Pak. Dan kami juga tadi seperti yang Pak Erlangga bilang, kami beberapa daerah akan berkolaborasi. Salah satunya tadi adalah Semarang dan kemungkinan juga nantinya di Jakarta. Tapi izin Pak, saya punya satu pantun. Jalan-jalan ke Palmerah, cakepnya kayaknya kurang semangat. Saya ulang. Jalan-jalan ke Palmerah. Jangan lupa beli jinten. Memang Golkar dan PSI ini berkolaborasi di beberapa daerah. Tapi mohon izin Pak, kami akan berseberangan di Banten. Nah, sekalian izinkan memperkenalkan Pak calon jagoan saya untuk melawan Golkar nanti di kota Tangerang Pak. Ada namanya Falko Maldini Pak. Saya kira itu aja Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertantang untuk menjawab pantun. Ini bukan urusan Banten. Sarapan pagi sambil angkat besi. Terkena debu jadi bersih. Terima kasih kedatangan teman-teman PSI. Semoga silaturahmi terus terjalin. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Selamat malam, Erlangga dan Mas Kesa. Perkenalkan saya Syifa dari TV.co. Pertama saya ingin menanya ke Mas Kesa dulu. Ini kan setelah dari Golkar, rencana Mas Kesa selanjutnya akan ke partai mana? Tadi Mbak Puan sudah memberikan sinyal akan menerima Mas Kesa kalau misalkan Mas Kesa ingin bersilaturahmi ke PDIP. Nah, kan Mas Kesa gimana? Apakah ada rencana untuk PDIP setelah ini? Kemudian kedua, ini kan Gerindra sudah memberikan sinyal kalau misalkan akan mendukung Mas Kaisang berduet dengan Pak Ahmad Lutfi di Pilgub Jateng. Kalau Mas Kaisang sendiri kira-kira gimana pendapatnya kalau dipasangin dengan Pak Lutfi? Cocok apa enggak rasanya? Kemudian untuk Pak Erlangga, PDIP itu kan mengusulkan Pak Ade Sumardi untuk menjadi cawagupnya Bu Airin di Pilgub Banten. Kalau Pak Erlangga kira-kira setuju atau enggak Pak? Atau mungkin Golkar sudah dapat tawaran nama lain gitu dari partai yang lain gitu Pak? Terima kasih. Jadi yang pertama saya ucapkan terima kasih sekali buat Mbak Puan karena sudah terbuka dengan kami untuk saling berkomunikasi. Insya Allah dalam waktu dekat secepatnya saya akan berkomunikasi dengan Mbak Puan. Terus tadi mengenai Jawa Tengah, saya terima kasih juga kepada Gerindra karena sudah membuka saya berpasangan dengan Pak Ahmad Lutfi. Tapi sekali lagi izinkan saya, karena nanti kan 27 Agustus ini masih 49 hari lagi, mohon ditunggu aja. Jawaban saya untuk Banten sama, karena tanggal 27 Agustus ya ditunggu saja. Saya dari mereka Pak. Ini kan harapan dari Kim kan kalau pilkada bisa turun ke bawah koalisinya. Tapi kalau Pak Erlangga, apakah sebenarnya koalisi bisa
mohon maaf tidak bisa berkoalisi bersama Golkar di Banten. Dan ini gimana Mas tanggapannya mengenai hal tersebut, bahwa koalisi itu tidak bisa di daerah karena sebenarnya akan berbeda di tingkat nasional. Pada prinsipnya prioritas kepada koalisi. Dan kedua, karena ini masih ada waktu, tentu akan banyak kombinasi dan kerjasama antara satu daerah dengan daerah yang lain. Dan tentunya apabila tidak bisa bersama, itu adalah bertanding bersanding. Jadi friendly competition di antara tim. Tentu itu tidak terhindarkan, tetapi untuk mayoritas kita akan utamakan dan silakan. Saya kira prinsipnya juga sama kayak Pak Erlangga. Kita selalu memprioritaskan koalisi Indonesia Maju untuk bisa terus berkoalisi, tapi pasti ada yang namanya tadi pertandingan antara partai koalisi juga. Saya rasa nggak masalah tadi seperti Banten. Insya Allah kami PSI siap, kalaupun harus melawan Golkar. Kalau menang itu luar biasa, kalau kalah tidak mungkin. Ya, silakan Pak. Saya Ayu dari Metro TV. Ada beberapa pertanyaan ini Mas dan juga Pak Erlangga. Yang pertama, tadi dari yang disampaikan Pak Erlangga, berarti Golkar sendiri akan mendukung Mas Kaisang di Jakarta gitu ya, berarti akan lebih di Jakarta. Dan mungkin nanti bisa dijawab juga sama Mas Kaisang bahwa sekarang elektabilitas Mas Kaisang lagi jatuh Mas. Jadi apakah ini artinya akan Golkar akan mendukung lebih di Jakarta, tapi elektabilitasnya banyak lebih tinggi di Jawa Tengah gitu. Dan kalau misalnya dari Golkar sendiri lebih mendukung ke Jakarta, apakah artinya Pak Ridwan Kamil akan fix di Jawa Barat gitu? Yang kedua, ini kan di belakangan ramai kan narasi Anies Kaisang, berarti dengan tadi memprioritaskan member dari Koalisi Indonesia Maju, berarti ini langsung menegasikan narasi itu ya Mas belakangan ini beredar. Dan yang terakhir kita tegaskan saja Pak Erlangga, jadi Golkar akan tetap berusaha untuk mengajukan Bu Airin ya di Banten. Terima kasih. Yang pertama tentu terkait dengan DKI seperti tadi saya sampaikan, karena masih sampai 27 Agustus, maka tentu masih melakukan evaluasi. Sehingga tentunya tadi seperti saya sampaikan, seandainya Mas Kaisang memilih Jakarta, kita siapkan infrastrukturnya Bapak untuk mendukung. Tentu ini masih tergantung pada perkembangan ke depan. Kemudian kalau untuk Mas Ridwan Kamil, ini kita masih evaluasi dan kita masih bicara dengan partai-partai pendukung di KIM. Kalau Banten memang Bu Airin kan kemarin bekerja sebagai tim kampanye daerah di Banten. Jadi tentu sewajarnya Partai Golkar tetap mendukung Bu Airin untuk maju di Banten. Tentu tentang pasangannya kita akan evaluasi dalam 1-2 bulan ke depan. Terima kasih. Ya, tadi mengenai DKI masih banyak waktu, sebenarnya masih 49 hari lagi. Dan kalau kita lihat di survei, memang Pak Anies ini sekarang yang paling tinggi. Tapi saya rasa Golkar juga punya jagoan. Pak Ketum, ada Pak Ridwan Kamil. Mungkin kalau Pak Ridwan Kamil sudah bosan di Jawa Barat, mungkin bisa mencari tantangan baru di DKI Jakarta. Tapi balik lagi, ini kan politik sangat dinamis, khususnya di Jakarta. Jadi kita tunggu aja sampai nanti akhir pendaftaran di 29 Agustus. Baik. Jateng. Jawa Tengah. Oh, elektabilitas saya tinggi. Ya, emang bagus pasti elektabilitas saya. Baik. Terima kasih. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya beri tepuk tangan. Pak.